Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keanu mencengkram dagu Sharon dengan kuat dan gemas, lalu menghempaskan perempuan itu ke sofa. Sharon hanya bisa terpejam sejenak, merasakan sesak di dada, mencoba memahami apa sebenarnya keinginan pria itu. Untuk apa sebuah resepsi besar? Toh Sharon juga tidak pernah dianggap sebagai istri yang dihargai. Ganti pakaian terbaikmu, kita akan makan malam di rumah bersama Mama dan juga keluarga Meisha. Lakukan semua untukku dengan baik, paham? Sharon terdiam, masih merasa kesal. Ia juga tidak tertarik untuk makan malam bersama mereka semua. Namun, lagi-lagi wajahnya dan suaranya yang dingin mampu membuat gadis itu menurut daripada mengamuk. Perempuan itu beranjak. Keanu mengikutinya tanpa aba-aba, masuk begitu saja. Lagi-lagi membuat Sharon mati gaya. Ambilkan ganti untukku dulu. Titah pria itu bosan menunggu. Sharon menatapnya sekilas, lalu mengambil satu kemeja yang pas. Sementara Keanu melepas atasannya sendiri begitu saja. Sharon memakaikannya seperti biasa. Kali ini Keanu menatapnya lebih lama. Namun Sharon tak sedikit pun membalas tatapan itu. Usai memakaikan atasan suaminya, Ken langsung keluar, merapikan rambutnya sendiri, sementara Sharon menukar pakaiannya. Keanu keluar lebih dulu, mendapati semua orang telah menunggu di meja makan. Nyonya Abraham beserta keluarga Meisha. Itu dia, Ken sudah datang. Mari kita mulai saja cara makan malamnya, seru Nyonya Abraham tak ingin menunggu lagi. Sebentar mah, istriku belum hadir. Sela Ken enggan memulai. Sebelum Nyonya Abraham menyatakan keberatannya, Keanu telah menarik satu kursi tepat di depannya, mempersilakan Sharon untuk menempati. Malam sayang, ayo duduk di sini, semua orang sudah menunggumu, ucap Ken lembut, mempersilakan perempuan itu Mbak Ratu. Tentu saja Sharon merasa aneh, tetapi segera sadar itu semua hanya akting belaka. Sharon mengangguk seraya menggumamkan terima kasih. Hal itu tentu saja membuat Meisha panas dan sekaligus membuka tembok penghalang yang besar, bahwa Ken seakan benar-benar memperlakukan wanitanya dengan baik. Tidak seperti tuduhan Mama beberapa menit tadi. Ketegangan nampak nyata di ruang makan. Duduk di kursi yang nyaman tak serta-merta membuat gadis itu tenang. Salah perhitungan. Keanu akan membuat hidup gadis itu makin sengsara. Makan yang banyak, ini enak sayang. Ken mengambilkan untuk Sharon, mengisi dengan menu lainnya penuh perhatian. Sharon hanya diam, mengangguk seraya menggumamkan terima kasih. Tetapi justru sikap Ken yang begitu berbanding terbalik dengan aslinya membuat gadis itu susah menelannya. Semua terasa nyangkut di tenggorokan. Sharon tersedak begitu saja, membuat Nyonya Abraham yang sedari tadi nampak sinis bertambah tak peduli. Begitupun dengan Meisha, kesal sekali hari ini. Gadis itu mengira setelah kedok Sharon terbongkar hanya sebagai penebus hutang, mereka akan bertengkar dan ujungnya berpisah. Jangankan keributan, malah keromantisan yang ia lihat membuat hatinya makin perih saja. Sayang, hati-hati, minum dulu. Keanu menuang air putih lalu memberikan gelasnya pada Sharon. Keanu yang selalu terlihat dingin dan tak peduli itu menjelma begitu manis, membuat Nyonya Abraham hampir tidak percaya. Bahkan Meisha sampai meninggalkan meja, lantaran tak kuasa menahan api cemburu.
Maaf, saya sudah kenyang. Saya permisi, Tante. Pamit Mesya dengan netra memerah. Hatinya sakit melihat Keanu dan Sharon begitu akrab dan romantis. Sayang, panggil Nyonya Adi Wongso. Perempuan setengah abad itu ikut pamit juga karena putrinya sudah lebih dulu keluar. Mesya, berhenti sayang. Kenapa meninggalkan meja makan? Kamu bahkan belum makan, tegur Nyonya Adi Wongso kesal. Maaf mah, Mesya tidak sanggup berada di sana. Keanu benar-benar melakukan Sharon dengan baik. Kenapa sih mah? Apa kurangnya Mesya? Aku mencintainya seumur hidupku. Sedang gadis itu hanya si miskin yang Keanu pungut. Ini nggak adil mah. Keanu benar-benar merendahkan harga diri Mesya. Udah, masuk mobil. Ayo kita pulang, ujar Nyonya Adi Wongso membukakan pintu mobil untuk putri kesayangannya. Sementara di ruang makan, tersisa mereka bertiga, mertua, anak, dan menantu dalam keheningan. Nyonya Abraham yang geram melihat tingkah putranya berlalu begitu saja meninggalkan meja, menyisakan Sharon dan juga Keanu yang langsung menatapnya tajam. Sharon terdiam sejenak, menghela nafas pelan. Rasanya sama sekali tidak nyaman. Jangan beranjak sebelum isi piringku habis. Kamu harus menemaniku sampai selesai, ancam Keanu dingin. Sharon mengunyah dengan pelan, sama sekali tidak menatap Keanu yang sedari tadi mengunyah sambil menyorotnya penuh penekanan. Hal-hal seperti ini mungkin akan sering kamu jumpai. Bersikaplah sewajarnya seorang istri Keanu jika dihadapkan dengan situasi yang sama, kata Ken cukup jelas. Usai makan malam, Keanu ke ruang kerja, sementara Sharon bertugas membuatkan kopi. Perempuan itu menyeduh satu cangkir kopi, lalu mempersilakan di ruang kerja pria itu. Sharon pamit undur diri, lebih dulu ke kamarnya setelah itu. Jangan merasa senang karena diperlakukan anak saya dengan baik. Aku tidak akan pernah menerima menantu seperti dirimu, sekalipun Keanu menahanmu. Nyonya Abraham menghadang Sharon sebelum gadis itu sampai ke kamarnya. Maaf mah, andai aku bisa merubah satu keputusan yang suami saya buat, aku adalah orang yang paling bahagia, jawab Sharon cukup berani. Apakah hari ini ada penawaran terbaik lagi? Mengusir Sharon dengan iming-iming imbalan uang untuk kebebasannya. Kali ini Nyonya Abraham tidak meminta itu, namun beliau memaki dengan nada pedas, membuat satu titik bening runtuh dari pelupuk matanya. Bagaimana seorang wanita bergelar ibu bisa sangat merendahkan wanita. Sharon berlalu ke kamar seraya menyusut air matanya. Ia paham akan penolakan dirinya di keluarga ini. Ia juga tidak menginginkan ada di sini. Pilu, itulah yang ia rasakan. Bagaimana rasanya tidak diterima dan tidak dihargai dimanapun berada. Sementara Keanu masuk ke kamar miliknya cukup larut. Pria itu menghubungi Tommy untuk kelangsungan acara besok yang akan diselenggarakan di rumah Keanu sendiri. Usai membereskan pekerjaannya, Keanu menuju kamarnya, menemukan Sharon sudah tertidur di sofa. Keanu membiarkan saja. Dirinya memperhatikan ranjang, tersedia baju tidur terlipat rapih yang sudah Sharon siapkan untuknya. Keanu pun mengambilnya untuk dipakai malam ini. Keesokan paginya, Sharon dan Ken terjaga hampir bersamaan. Keanu lebih dulu menggunakan kamar mandi, setelahnya Sharon. Saat perempuan itu keluar, nampak beberapa orang yang hendak meriasnya sudah menunggu. Sesungguhnya Sharon tidak suka akan hal ini, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun selain mengiyakan.
Kali ini acara resepsi dilakukan di kediaman pribadi Keanu, tempat yang pernah Sharon singgahi beberapa waktu lalu. Ruangan itu benar-benar disulap menjadi ruangan yang begitu mewah dan indah. Keanu mengundang banyak orang, termasuk semua relasi. Keanu nampak menunggu pengantin wanita yang belum selesai dirias. Hingga beberapa menit berlalu, Sharon keluar dengan gaun yang begitu indah membungkus tubuhnya. Keanu yang sudah menanti wanita itu di luar mengulurkan tangannya meminta diraih. Sharon menatap tangan Keanu ragu, namun pria itu berkata dengan dingin, "Lakukan untukku, jangan membuat kesalahan yang bisa membuatku malu. Atau cerita besok akan lebih menyeramkan, hanya sekedar bayangan." Bisik Ken dingin. Keduanya berjalan bersama memasuki panggung pengantin.